Bab 29 MJDMP. Maaf ya, tadi. Zahira. Tidak apa-apa, Bib. Saya paham kok. Namanya juga anak kecil. Sahut Anjani seraya tersenyum. Mereka berdua kini sedang berjalan beriringan menuju tempat praktik dokter. Ahmad. Nanti saya akan coba kasih pengertian sama Zahira. Ya, sekali lagi. Maaf. Tidak apa-apa, Bib. Saya maklum kok. Anjani menjawab sambil tersenyum manis. 482. Ya begitulah anak kecil. Ia hanya akan bersikap sesuai hatinya. Tidak ada noda kemunafikan dalam dirinya. Anak kecil memang tidak mengenal penolakan. Ya, An. Semoga kamu mempertimbangkan harapan Zahira, An. Setidaknya, jika harapan saya tidak layak untuk kamu pertimbangkan, mungkin kamu bisa mempertimbangkan harapan Zahira. Lanjut dokter. Ahmad penuh harap. Anjani menghentikan langkahnya sejenak. Begitupun dokter. Ahmad. Pandangan mereka saling bersirobok. Saling menyampaikan isi hati melalui pancaran sorot mata mereka. Posisi mereka yang sudah berada di teras rumah membuat para pasien 483 yang sedang menunggu antrean jadi malah terfokus ke arah keduanya. Mereka memandang keduanya dengan pandangan bermacam-macam. Ya sudah. Kita masuk sekarang. Ya, kasihan pasien sudah menunggu. Ajak dokter. Ahmad kemudian berjalan mendahului Anjani. Merasa tak enak hati sebab menjadi pusat perhatian para pasien yang mengantre. Keduanya berjalan beriringan melewati kursi tunggu yang berada tepat di depan ruang praktik dokter. Ahmad, dengan ramah dokter, Ahmad menyapa satu persatu pasiennya dengan senyuman. Kini keduanya sudah berada di dalam ruangan. Dokter. Ahmad segera duduk di kursi kerjanya, sementara Anjani dipersilakan untuk duduk di 484. Hadapannya. Duduk dulu. An, kita berdoa dulu sebagai pembuka kegiatan ini. Kemudian saya akan jelaskan apa saja tugas kamu, dokter. Ahmad memberi instruksi. Baik, dok. Sahut Anjani menyesuaikan panggilan untuk dokter. Ahmad sesuai dengan posisinya. Kalau di luar panggil Bib, kalau di ruangan praktik, panggil dok. Nanti kalau kita berada di kamar dan kasur yang sama kamu akan panggil saya apa? Ya, An. Goda dokter. Ahmad membuat pipi Anjani merah. Pria bertitel Sep, Oge itu sangat pandai membuat jantung Anjani berdetak-tak. 485. Aman setiap kali mendengar kalimatnya. Anjani menggaruk tengkuk yang tak gatal. Sebagai jawaban tubuh atas kebingungannya harus bersikap bagaimana. Maaf ya, An, kalau saya suka kebablasan. Saya memang tipe orang yang tidak pandai menyimpan rasa. Saya orangnya ekspresif. Semoga kamu nggak ilfil ya, An. Lanjut dokter. Ahmad menjelaskan sedikit lebih detail tentang dirinya. Anjani hanya mengangguk sambil tertunduk. Dalam hati ia bergumam. Bagaimana saya bisa ilfil, Bib? Yang ada saya malah dak-dikduk terus kalau sedang bersama Habib. Sebab apapun pembahasan kita, Habib 486 selalu bisa menghubungkannya dengan rasa yang dimilikinya. Baiklah, kita mulai doanya. Ya, ucap dokter. Ahmad kembali ke mode serius. Baik, Bib. Dokter, Ahmad memutar kursinya menghadap ke arah kiblat. Dan hal itu diikuti oleh Anjani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Zat yang Maha menyembuhkan setiap yang sakit, sembuhkanlah melalui perantara kami orang-orang yang datang untuk berobat. 487. Ya Allah ya Rabbi, wahai Zat yang Maha memiliki kehidupan, jagalah setiap janin yang berada dalam kandungan ibunya. Berilah ibu dan juga janinnya keselamatan selama proses hamil dan bersalin. Mudahkanlah setiap prosesnya dengan perantara pertolongan kami. Ya Allah ya Rabbi, tuntun kami dalam setiap langkah yang kami ambil dalam tindakan. Berikan pertolongan-Mu untuk kami dan orang-orang yang menggantungkan nasib pada pertolongan tangan kami. Amin ya mujibas sailiin. Dokter. Ahmad mengakhiri doanya dengan mengusapkan tangan ke wajah. 488. Hal yang sama juga dilakukan oleh Anjani.
Sepanjang mendengarkan setiap untayan doa yang dipanjatkan oleh Dokter Ahmad, ia mengaminkan dalam hati. Tak hanya mengaminkan, ia pun menyimpan kekaguman terhadap lelaki yang nyaris sempurna di hadapannya. Tak hanya rupawan dan dermawan, sosok Bib Ahmad juga ternyata sangat solid dan beriman. Bahkan dalam pekerjaannya ia selalu menyertakan Tuhan, sebuah hal yang sangat penting dan mendasar dalam meraih kesuksesan, namun seringkali dilupakan. Sekarang saya jelaskan tugas kamu ya, An. Pertama kamu panggil setiap pasien sesuai urutannya. Kemudian catat datanya dan timbang berat badannya. 489. Setelah itu gantian tugas saya untuk memeriksa. Tolong kamu bantu pasien hamil untuk bersiap melakukan USG. Caranya buka bagian perut lalu oleskan cairan gel ini. Pastikan semua anggota tubuhnya tertutup selimut hingga hanya tersisa bagian perut bawah ya, An. Bisa kamu pahami? Tanya Dokter Ahmad setelah menjelaskan panjang kali lebar. Insya Allah. Paham. Bib, sahut Anjani yakin. Alhamdulillah. Kalau begitu kita coba panggil pasien pertama. Ya, ucap Dokter Ahmad yang disetujui oleh Anjani. Anjani segera membuka ruangan praktik, lalu memanggil pasien dengan 490. Nomor urut pertama. Tak lama kemudian tampak ibu-ibu dengan perut membuncit maksimal memasuki ruangan praktik. Assalamualaikum, Pak Dokter, sapanya dengan suara cemprengnya. Terdengar sok akrab, mungkin sudah langganan kali. Ya, batin Anjani. Waalaikumsalam, Bu, sendirian aja nih, balas Dokter Ahmad ramah. Iya, Dok, biasalah. Doi lagi sama daun muda. Jawabnya membuat Anjani melotot seketika. Menyadari itu, Dokter Ahmad hanya tersenyum penuh. 491. Makna. Baik, Bu. Silakan duduk. Bukunya dibawa. Ya, tanya Dokter Ahmad seraya membuka sebuah buku data besar. Dibawa dong, Dok, always. Balas ibu-ibu dengan postur tubuh yang menggendut di mana-mana itu dengan bahasa sok akrab. Kemudian ia menyerahkan sebuah buku berwarna pink pada Dokter Ahmad. An, sini, panggil Dokter Ahmad pada Anjani yang berdiri di sisi pasien berhadapan dengan Dokter Ahmad. Anjani mendekat ke arah Dokter Ahmad. Ya, Dok. 492. Kamu yang catat. Ya, nanti saya pandu. Baik, Dok. Asisten baru ya, Dok. Gantiin Mbak Najmah, atau anak praktik. Soalnya masih muda sih. Cerocos ibu-ibu tersebut tanpa titik dan koma. Sembari Dokter Ahmad memeriksa tekanan darahnya. Dokter Ahmad hanya tersenyum. Masih muda dan cantik, kan, Bu? Canda Dokter Ahmad membuat Anjani salah tingkah. Bisa-bisanya tuannya itu menggodanya di depan pasien. 493. Ih, si dokter. Tahu aja sama yang bening-bening. Celetuk seseibu tersebut seraya melirik Anjani. Mungkin dalam benaknya sedang menilai seberapa cantik Anjani menurut standar penilaiannya. Iya dong, Bu. Saya ini lelaki normal. Jawab Dokter Ahmad masih terus meladeni. Jadi kenapa Mbak Najmah resign, Dok? Nggak resign kok, Bu. Hanya izin masuk telat aja. Yuk Bu. Silakan ditimbang dulu berat badannya. Dokter Ahmad mengarahkan pasiennya untuk menimbang berat badan, sekaligus sebagai upaya untuk mengakhiri obrolan di luar pemeriksaan. 494. Pasien tersebut lalu berdiri diiringi Anjani untuk menimbang berat badan. Berapa, Mbak? 94,5 Bu. Waduh, pekiknya terkejut. Berapa BB-nya, An? Tanya Dokter Ahmad dari mejanya. 94,5. Dok, jawab Anjani sembari membantu seseibu turun dari alat timbangan. 495. Kamu tulis BB-nya di sebelah sini. An, tunjuk Dokter Ahmad pada salah satu kolom dari buku catatan besarnya. Anjani pun segera menuruti perintah tuannya. BB-nya naik banyak banget ya, Bu. Harus mulai dikurangin yang manis-manis, Bu. Kan sudah mendekati HPL, supaya babynya tidak overweight. Pesan Dokter Ahmad pada pasiennya. Ya, gimana ya, Dok?
Lawong saya itu kalau galau sukanya makan coklat. Sedangkan semasa hamil dokter tahu sendirilah gimana kondisi saya. Jadi saya malah galau terus. Dok, keluhnya mencari pembenaran. 496. Mulai coba dialihkan. Bu, terlalu banyak konsumsi coklat juga tidak baik untuk kehamilan. Dibawa happy aja. Bu, anggap yang bikin galau itu udah nggak ada di dunia. Balas dokter. Ahmad memberikan saran. Gitu. Ya, dok. Iya, Bu. Supaya ibu dan bayinya semakin sehat. Jadi sekarang fokus ke situ saja. Dan lupakan sejenak masalah yang lainnya. Monggo. Silakan berbaring. Bu, saya USG, dokter. Ahmad mempersilakan pasiennya untuk berbaring di bed pemeriksaan. Tolong dibantu. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau sudah siap kamu panggil saya. Jangan lupa ditutup kordennya. Pesan dokter. Ahmad. 497. Pada Anjani. Baik, dok, mari. Bu, ajak Anjani pada pasien yang ia ketahui bernama Sunarti melalui buku pingnya. Sesuai arahan dokter, Ahmad. Anjani menutup rapat kordennya. Kemudian membantu Ibu Sunarti untuk berbaring dan persiapan USG. Aku tuh seneng loh, Mbak, periksa di sini. Soalnya walaupun dokternya laki-laki, dia sangat menjaga privasi pasien. Ya, walau tarifnya memang sedikit lebih mahal, tapi sesuai sama pelayanannya. Vitaminnya juga selalu dikasih yang terbaik, nggak abal-abal. 498. Suamiku itu cemburuan Pol. Mbak, dia nggak suka kalau aku diperiksa sama dokter laki-laki. Katanya kebanyakan modusnya. Tapi kan zaman sekarang ya, Mbak, nyari dokter kandungan yang perempuan itu susahnya Pol. Sedangkan dia maunya aku periksa sama dokter spesialis. Nggak mau sama bidan. Alhasil, aku muter-muter di awal kehamilan. Nyari dokter yang cocok sama suamiku. Gonta-ganti sampai puluhan kali. Dan baru di dokter Ahmad ini dia cocok. Soalnya kata dia dokternya menjaga banget. Jadi tenang hatinya. Sampai-sampai saking tenangnya, aku disuruh berangkat sendiri. Dianya enak-enakan sama istri muda. Cerita Bu Sunarti dengan mulut mencap-mencap karena kesal harus berangkat sendiri untuk periksa kehamilan. 499. Sedangkan Anjani justru malah senyum-senyum sendiri mendengar dokter Ahmad dipuji-puji. Cerita dari Bu Sunarti membuatnya semakin terkagum pada sosok lelaki yang mengharapkannya untuk menjadi istri. Loh, mbaknya ini kok malah mesam-mesem sendiri itu piye? Tuh. Celetuk Bu Sunarti membuat Anjani tersadar dan mulai mengoleskan cairan gel ke perut Bu Sunarti. Setelah itu merapikan posisi selimut sehingga menutupi seluruh bagian tubuhnya. Dan menyisakan perut bagian bawah seperti arahan dokter. Ahmad, sudah siap? Tanya dokter Ahmad dari balik korden. 500. Sudah, dok, silakan. Jawab Anjani seraya membukakan korden untuk dokter Ahmad. Terima kasih, ucap dokter Aham seraya tersenyum manis ke arah Anjani. Dan Anjani membalas senyuman dokter Ahmad. Sementara kedua mata mereka saling bersitatap mesra dalam beberapa saat. Walah, begini nih kalau ada dokter ganteng dan single. Terus ketemu asisten cantik yang single juga. Udah pasti bakal ehem-ehem. Dah. Celetuk Bu Sunarti membuat Anjani dan dokter Ahmad terkesiap dan memikirkan makna dari kata ehem-ehem yang dimaksud Bu Sunarti. 501.